Salam pencaksilat. Teman-teman, di video ini saya ingin membagikan salah satu kata-kata motivasi dari seorang pemimpin. Menurut saya dia adalah seorang pemimpin. Siapa dia? Beliau adalah Pak Prabowo. Di podcast Close the Door. Jadi di video ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan juga, yaitu mengenai tentang pencaksilat. Tapi kita simak dulu seperti apa kata-kata dari Pak Prabowo tersebut. Seperti ini. Satu hal ya, saya belajar juga dari guru-guru saya. Saya waktu muda saya suka belajar ya, pencaksilat, bela diri kan. Seorang pendekar harus berani, berani membela kebenaran, membela yang lemah, membela yang miskin, membela keluargamu, membela negaramu. Tapi kamu tidak boleh sekali-sekali punya dendam dan tidak boleh sekali-sekali benci. That's very, very important. No hate and no revenge. Nah, dari video ini, dari kata-kata ini, saya bisa menangkap satu pesan yang sangat penting. Melainkan ini juga pernah saya sampaikan, selalu saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi seorang pesilat, berusahalah untuk menjadi seorang pesilat yang sejati. Karena apa? Pesilat sejati akan selalu abadi. Apa yang abadi? Kata-katanya, tindakannya, perbuatannya, dan lain sebagainya yang bersifat positif bagi orang lain. Yang pertama, jadi seorang pendekar itu harus berani. Bukan berani untuk menjadi jagoan, bukan berani untuk menjadi seorang juara, namun berani untuk membela. Membela apa? Membela diri, membela keluarga, membela orang yang lemah, membela orang yang miskin, dan membela negara. Seperti itu. Itu namanya arti yang sejati dari bela diri. Kadang kalau kita melihat sesuatu, ada beberapa orang yang memiliki niat berbeda ketika belajar bela diri. Memang semua orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada orang yang belajar bela diri karena dia hobi berantem, dan dia ingin menyalurkan hobi berantemnya ke jalur yang positif, yaitu ke ajang prestasi yang diadakan oleh IPSI tentunya. Terus ada juga orang yang belajar bela diri hanya untuk mencari keluarga, mencari komunitas, dan lain sebagainya. Dan juga ada orang yang belajar bela diri untuk mengenal filosofinya, untuk mempelajari gerakan-gerakan seninya. Jadi ada beragam macam orang yang bergabung bela diri dengan niat dan tujuan yang berbeda-beda, namun dengan satu maksud, yaitu karena mereka ingin mempelajari bela diri. Jadi kembalikan lagi, apa itu bela diri? Seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo, kalau kita belajar bela diri harus berani dalam hal-hal yang positif, dan juga tidak boleh memiliki dendam, hate, kebencian. Tidak boleh benci kepada sesuatu. Meskipun kita dihina, dicaci maki, untuk menghindari sesuatu yang bisa disebut itu kebencian, yaitu dengan cara memaafkan. Itu adalah cara satu-satunya. Ini quotes yang sangat baik ya. Ini quotes yang sangat penting. Karena apa? Pencaksilat adalah budaya kita, pencaksilat adalah milik kita. Dan di dalam pencaksilat bukan hanya mengajarkan tentang kekerasan, tentang berantem. Kadang ketika saya mendapatkan suatu komentar atau cibiran serta tantangan, ya, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa orang, bermacam watak orang yang belajar ke bela diri tertentu, itu bukan hanya untuk belajar berantem, ya, seperti itu. Ada orang yang belajar pencaksilat hanya untuk belajar gerakannya saja, keindahannya saja, serta filosofinya. Ada orang yang belajar pencaksilat karena dia ingin mencari komunitas, mencari keluarga. Dan juga ada orang yang bergabung ke pencaksilat karena dia hobi berantem. Ya, kenapa bisa hobi berantem? Karena dia ingin menyalurkan hobinya ke arah yang positif. Seperti itu. Banyak hal. Namun kalau kita melihat seorang pesilat, kita melihat seorang praktisi bela diri, dia hanya mengedepankan ego. Apa ego? Ketika dia menentang orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, ketika dia membenci orang lain, praktisi bela diri yang lain, maka itu bukan pesilat lagi, itu bukan praktisi bela diri lagi, tapi itu adalah oknum yang ingin merusak nama bela diri, nama sejati dari bela diri. Namun ketika kita memaknai suatu bela diri dengan hal yang baik, dengan cara yang baik, yaitu kembalikan kepada fitrahnya, yaitu bela diri adalah untuk membela diri dari tindak kejahatan, dari tindak kezoliman dan lain sebagainya, serta tidak boleh menipu orang, membohongi orang, menjahati orang, dan lain sebagainya yang bersifat merugikan orang lain. Namun sebagai pesilat kita harus meluruskan sesuatu yang melenceng, kita harus menasehati orang-orang yang berbuat salah, dan juga kita harus melindungi mereka dari perbuatan zolim orang lain. Karena apa?
Dengan adanya bela diri, berarti dari dulu kezaliman itu memang sudah ada. Ya, kejahatan itu sudah ada. Setidaknya kita sebagai praktisi bela diri atau pencak silat sekarang, hendaknya menjadilah seorang praktisi bela diri yang sejati, di mana mengedepankan rasa damai, memberikan perdamaian kepada orang lain, memberikan rasa sayang dan lain sebagainya yang bersifat di mana itu bisa membuat suasana sejuk dan juga ketentraman dimanapun kita berada. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya petik dari kata-kata Pak Prabowo. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Saya Heri Pras mengucapkan salam pencaksilat dan tetap berbagi kebaikan.